Suaranya mana? Jalan. Lihat kanan kiri Anda, mungkin teman-temannya berikan salam. Hari ini kamu luar biasa. Mana? Saya minta dari studio tetap bilang, ya? Allah kita Allah luar biasa. Berikan tepuk tangan. Saya akan sharing singkat lebih kurang 20 menit ya, kalau tak percaya, kalau waktu yang diberikan kepada saya. Hari-hari ini kita melihat bahwa dunia ini sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan goncangan yang amat sangat luar biasa. Beberapa hamba Tuhan di Amerika dan beberapa hamba Tuhan yang ada kemudian di Indonesia, bahkan yang ada di Israel, mereka itu berdoa tentang kondisi daripada keadaan dunia. Maka mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan ini menjadi kesepakatan bersama para hamba Tuhan yang ada di dunia ini. Bahwa di tahun-tahun ini, portal daripada dunia kegelapan itu sedang terbuka. Yang artinya dunia ini sedang kemudian dikuasai, dunia ini sedang kemudian dihadiri oleh sesuatu yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat goncangan daripada sisi ekonomi yang kemungkinan besar belum berhenti sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Bahkan perang-perang baru memungkinkan untuk kemudian muncul kembali. Goncangan yang kemudian ada di dunia amat sangat luar biasa. Karena dunia sedang masuk dalam transisi ekstrim, baik itu secara politik, spiritual, maupun juga secara ekonomi. Amerika digoncang, China digoncang, dan kemudian tidak luput negeri kita itu juga digoncang begitu amat sangat luar biasa. Saya yang berada di Medan juga melihat goncangan-goncangan sebenarnya tidak hanya dialami hanya dari sisi ekonomi, tapi politik juga kemudian mulai mengambil bagian untuk menggoncang segala sesuatunya. Dan banyak orang tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi dengan kemudian kondisi keadaan di Indonesia. Tetapi di tengah-tengah kita lihat portal dunia kegelapan yang terbuka, maka harapan kita, kekuatan kita hanya ada pada Tuhan yang mampu untuk mengendalikan badai, yang mampu untuk kemudian merangkai masa depan kita. Katakan amin. Tema yang saya angkat adalah tak terhentikan. Sikap kita itu akan menentukan posisi kita. Karena sikap ini adalah kunci untuk kita itu kemudian meraih keberhasilan dalam bidang apa saja di dalam kehidupan kita. Kita lihat ada banyak negara yang luas ukurannya itu begitu lebar, tetapi kalah dengan negara-negara yang ukurannya itu begitu kecil. Kita lihat seperti Israel hari ini, secara Israel berperang melawan begitu banyak negara-negara yang ada di Timur Tengah, dan bagaimana kemudian kekuatan militernya, bahkan kekuatan lobby yang dimiliki oleh Israel, bahkan produksi yang kemudian dimiliki oleh Israel itu mampu mengalahkan negara-negara yang ukurannya itu lebih luas. Singapura, bahkan negara-negara lain yang tidak terhitung, yang dianggap negara-negara kecil, tetapi memiliki kemampuan yang amat sangat besar. Ada negara-negara yang kekayaan alamnya begitu besar, tapi bisa kalah dengan negara-negara yang kemudian kekayaan alamnya itu tidak terlalu besar. Bahkan negara yang penduduknya banyak bisa kalah dengan negara yang kecil. Nah, mengapa semuanya ini kemudian bisa terjadi? Pada waktu kita melihat, maka sikap itu akan menentukan. Negeri itu memiliki sikap, masyarakatnya punya sikap yang benar, atau kemudian masyarakatnya diajar untuk kemudian hidup dalam sikap yang benar, akan menentukan kualitas daripada negeri itu. Alkitab berkata, pada waktu penduduk itu diajar untuk kemudian memiliki sikap yang benar, maka negeri itu kemudian akan terangkat derajatnya. Derajat satu bangsa itu ditentukan
dari sikap orang-orang yang ada di bangsa itu. Lebih lanjut kita melihat, kita menemukan ada banyak orang yang pintar, saudara, tetapi pemimpinnya malah bukan orang yang pintar. Pemimpinnya adalah orang yang kemudian pendidikannya mungkin, mohon maaf, lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Ada orang yang kemudian bakatnya banyak, dia punya multi talent, tapi kalah dengan orang yang kemudian hanya mungkin memiliki satu dan dua kekuatan bakat yang ada dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang fisiknya lengkap, bisa kalah dengan orang yang tanda kutip dianggap orang itu memiliki sesuatu yang kurang dengan badannya, yaitu orang yang cacat, disabilitas. Nah, kenapa saudara kita bisa menemukan problem-problem dan keadaan yang seperti itu? Kembali, semuanya itu terjadi karena sikap. Nah, di dalam kehidupan kita ada 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, maka orang itu harus punya knowledge, pengetahuan. Dicatat dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Knowledge harus ada dalam kehidupan kita. Pengetahuan harus kita miliki dalam kehidupan kita. Siapapun kita, berlatar belakang pendidikan apapun juga, kita tidak boleh berhenti untuk kemudian mengejar dan kemudian memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan. Karena hari-hari ini, kalau kita mungkin ahli dalam akuntansi, tapi kalau kita kemudian tidak mampu untuk melihat perkembangan daripada pajak, maka kita hanya kemudian berada dalam satu sisi, tapi di sisi yang lain kita mengalami kesulitan. Saya punya teman-teman berkata, yang saya cari hari-hari ini adalah orang yang kemudian ahli akuntansi, terus dia kemudian mampu untuk kemudian menguasai, belajar tentang perpajakan. Nah, orang-orang yang ada di pajak hari-hari ini, mereka juga tidak hanya belajar tentang keuangan, tetapi mereka kemudian mulai belajar juga tentang dunia, teologi. Saya diminta untuk kemudian memberikan masukan-masukan oleh pimpinan yang kemudian mengkonsep pajak yang ada di Indonesia. Dan dia adalah anak Tuhan, orang yang betul-betul secara memahami dan mengerti tentang bidang keuangan. Dan dia tanya, Pak, bagaimana hubungan antara kemudian pajak dan hal-hal yang teologi? Dan saya berikan masukan-masukan. Saya bilang semuanya benar, ayat-ayatnya ada, tapi ada begitu banyak hal yang kemudian dilakukan dengan sesuatu yang keliru. Ini yang perlu kemudian dibenahi untuk negeri ini. Yang kedua yang harus kita miliki itu adalah skill, keahlian, keterampilan. Daniel pasal 9 ayat yang ke-22 berkata, lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk membuat kamu itu mengerti. Kita harus memiliki pengetahuan. Yang kedua, kita harus memiliki skill, keahlian atau keterampilan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang penting itu adalah sikap. Sikap inilah yang membawa kita itu berada pada posisi-posisi di mana kita itu dipercaya. Banyak orang pintar, tapi kalau sikapnya tidak baik, maka orang tidak akan percaya dengan dia. Tetapi ada orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang mungkin dianggap tidak memiliki kemampuan yang begitu hebat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tetapi oleh karena sikapnya baik, maka dia kemudian dipercayai untuk memegang tempat-tempat yang amat sangat penting. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya mengenal dan bergaul dengan begitu banyak orang, dan saya melihat bagaimana mereka itu kemudian merangkai
perjalanan hidup. Dari kemudian mereka diajar di sekolah, sampai kemudian dipercayai dengan kepercayaan kecil, mulai berkembang kepercayaan besar, besar. Dan saya melihat mereka yang bertahan, berada di atas, itu karena memiliki sikap yang baik. Tetapi ada orang-orang yang dia merakit kehidupannya untuk mencapai tempat yang atas, tapi sikapnya tidak baik. Maka pada waktu dia kemudian dipercayakan kepercayaan begitu besar, jatuh. Dan kejatuhannya bukan karena ketidakmengertiannya, kejatuhannya bukan karena dia tidak hebat, tetapi kejatuhannya kembali itu oleh karena sikap yang kemudian dimiliki di dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan setiap kita itu berada di tempat-tempat yang terbaik. Katakan amin. Hari ini mungkin kita berada di tempat yang kita sendiri tahu, tetapi kalau kita kemudian melengkapi diri kita dengan pengetahuan yang tidak pernah berhenti, dengan skill keahlian yang kita asah dalam kehidupan kita, dan dengan sikap yang baik, maka apa yang melengkapi kehidupan kita akan menghantar kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan pernah terhentikan oleh apapun juga. Di Alkitab, saya akan akhiri beberapa ayat ini. Ada beberapa nama yang kemudian punya problem dalam perjalanan hidup. Tapi problem dan kemudian keadaan tidak sanggup untuk memaksa orang-orang ini berhenti dalam kehidupan. Yang pertama, waktu kita membaca dalam Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 41 sampai dalam ayat 41-45, maka ada satu orang yang memiliki kekuatan dan memiliki sikap yang amat sangat baik, Yusuf. Yusuf tidak pernah terhentikan di dalam hidupnya. Dia bermimpi dan dia kemudian ceritakan mimpinya. Dia berkata bahwa satu kali waktu nanti, maka Tuhan itu akan mengangkat kehidupanku. Seluruh saudaranya marah terhadap dia. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf kemudian ditangkap oleh karena kecemburuan saudara-saudaranya. 10 saudara itu memusuhi Yusuf, saudara kandung besar. Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Salah satu di antara mereka berkata, kita bunuh aja dia. Yang lain berkata, jangan, dibunuh rugi. Lebih baik kita jual dia, supaya kemudian kita terima untung dari penjualan adik kita ini. Saudara, pada waktu saudagar daripada budak lewat, Yusuf dijual, hilang dari keluarga saya. Bertahun-tahun lamanya, orang tuanya susah. Yusuf juga mengalami kehidupan yang susah. Tapi lihat, pada waktu dia kemudian hidup sebagai budak, budak tidak menghentikan mimpi yang dia peroleh di dalam kehidupannya. Dia terima dan bekerja di salah satu rumah daripada pejabat yang amat sangat tinggi di Mesir. Pada waktu dia tinggal di rumah itu, dia bekerja begitu luar biasa, sehingga rumah itu diberkati. Keluarga yang ada dalam rumah Potifar berkata, gara-gara Yusuf, maka kami kemudian menerima sesuatu yang amat sangat baik. Rumah ini diberkati oleh karena dia. Maka istri Potifar jatuh cinta dengan Yusuf. Lu bayangin, istri daripada nyonya rumah, maaf, jatuh cinta itu kepada budak. Saya nggak ngerti budak ini pasti, kalau dilihat mungkin orang yang sangat hebat. Dia memiliki sesuatu yang ada di dalam kehidupannya yang tidak dimiliki oleh suami daripada istri Potifar. Maka hampir saudara kejadian itu terjadi. Tapi lihat, Yusuf tidak terhentikan. Dia berkata tidak dengan semuanya itu dan berakhir dengan masuk penjara. Dia tidak bersalah, tetapi oleh karena penolakan yang dilakukannya, dia berada di dalam penjara dan dia masuk dalam penjara. Apakah penjara menghentikan kemudian perjalanan hidup dari Yusuf? Tidak.
Di dalam penjara dia bertemu dengan juru makanan dan juru minuman. Yusuf menyampaikan perkataan-perkataan yang datang dari Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf itu kemudian dilepaskan dari penjara, diangkat. Kalau Anda baca Kejadian 41 ayat 41 sampai dengan ayat 45, Yusuf jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir, hanya di bawah raja dari Mesir. Dari seorang yang masuk dalam sumur, dari seorang budak, orang tahanan, naik kemudian menjadi orang yang amat sangat penting di kerajaan Mesir. Tidak ada sesuatu yang mampu untuk menghentikan kehidupan daripada Yusuf. Pribadi yang kedua, kita bisa melihat dari hidup seorang raja yang bernama Daud. Kenapa Daud berhasil dalam kehidupan? Karena Daud memiliki sikap yang benar. Dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100, dia berkata begini, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang cita-cita. Di tengah goncangan dan ketidakpastian, di tengah pekerjaan yang begitu berat yang harus kita itu kerjakan dan kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya, kita dituntut untuk bekerja lebih di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang sedang muncul. Mari kita belajar dari 3 hal yang dilakukan oleh Daud. Pegang perintah Tuhan, hiduplah lebih berakal budi oleh karena kita merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita itu menjadi orang-orang yang mengerti, bahkan lebih daripada orang-orang tua, karena cita-cita Tuhan itu pegang di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak hanya kebaktian hari Minggu untuk melengkapi kehidupan rohani kita, tapi dalam kebaktian seperti ini, Jumat atau mungkin kebaktian-kebaktian yang lain, setiap kita bertemu dengan Tuhan, setiap kita berdoa, itu bukan sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Karena saya percaya, waktu kita ketemu Tuhan, perubahan akan dilakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari lihat ayat berikutnya. Orang yang ketiga itu adalah Gideon. Orang yang ditekan oleh masalah. Masalahnya hebat. Musuh akan menyerang. Dan perhitungannya Gideon kalah. Tetapi dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Waktu Gideon berkata, ayo kita mau berperang, Midian akan menyerang kita. Siapa yang siap untuk berperang? Orang-orang Israel begitu banyak maju. Tapi Tuhan berkata, terlalu banyak. Suruh mereka minum di sungai. Dilihat saudara, yang minumnya pakai tangan dengan yang minum langsung jelupkan kepalanya. Begitu dilihat orang yang minum dengan menggunakan tangan, Gideon diperintahkan Tuhan, pisahkan mereka. Karena mereka lah yang akan maju untuk berperang. Hanya dapat 300. Lawannya 125.000. Sebenarnya kekuatan yang besar berbanding dengan kekuatan yang kecil. Tapi yang 300 bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah terhentikan. Masalah kita, persoalan kita, tantangan kita, percaya tidak akan bisa menghentikan kehidupan kita kalau Tuhan itu menyertai seluruh pekerjaan kita. Katakan amin. Perusahaan kita itu bisa digoncang, apapun bisa digoncang dalam hidup kita. Tapi percaya, selama kita memegang Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan tergoncangkan. Saya akan tutup di poin yang kelima langsung aja. Poin yang kelima. Setan atau kuasa kegelapan
tidak akan pernah dapat menghentikan kita. Tetapi yang mampu menghentikan diri kita, itu adalah kita sendiri. Pada waktu kita kemudian mengambil keputusan berhenti, pada waktu kita mengambil keputusan untuk menyerah, pada waktu kita mengambil keputusan untuk mengangkat tangan dan kemudian tidak mau melanjutkan semuanya, maka pada waktu itulah kita itu akan berhenti dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di Alkitab juga dicatat orang-orang yang akhirnya berhenti. Simpson, kekuatannya luar biasa. Dia bisa goncang apa saja, dia bisa mengalahkan apa saja. Tapi pada waktu dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Delilah, dan Simpson itu bawa orang tuanya ngomong, jangan. Simpson tetap maksa. Udah, aku udah jatuh cinta dengan dia. Pokoknya aku mau dia. Wah, setelah dilanggar oleh Simpson, maka Delilah itu membuat Simpson menjadi buta, dan Delilah itu membuat Simpson kalah dan hidupnya terhentikan. Selama kita tidak berkata, aku tetap dengan Tuhan dan aku tidak mau berhenti, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghentikan kehidupan kita. Saya berdoa Anda tidak terhentikan dengan situasi apapun juga. Mau digoncang, mau problem, mau masalah, mau pekerjaan banyak, tekanannya besar, tuntutannya banyak. Selama Anda berkata, saya punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang mampu untuk menolong kehidupan saya, Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak terhentikan. Dan saya percaya perusahaan ini tidak akan terhentikan. Apapun yang terjadi akan melangkah. Tambah besar, bertambah besar. Karena saya percaya orang-orang yang percaya Tuhan akan disertai oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya yang besar. Amin. Di kanan kiri Anda katakan, kamu tidak terhentikan. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi seperti kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam saya lahir dari keluarga yang amat sangat kekurangan. Dan untuk bermimpi, mimpi menjadi sesuatu yang lebih baik, itu hampir gak kelihatan. Saya tinggal
dalam satu lingkungan yang tidak begitu baik. Dan saya bersekolah, sekolahnya juga tidak begitu baik. Karena, waduh, itu betul-betul Bronx, istilah zaman dulu. Dan hari itu sekolahnya ditutup sekarang, karena anak-anaknya nakal semuanya. Gak ada lagi sekolah. Saya hanya berpikir, satu waktu mau jadi apa? Gak mungkin. Orang berkata, wah, sudahlah, kalau semua orang di daerah ini, di kampung ini, pasti gagal. Teman-teman saya masuk penjara, mati, dan mengalami kegagalan di dalam menjalani kehidupan. Tapi saya kemudian mengambil keputusan untuk keluar dari lingkungan itu. Dan saya kemudian menyerahkan hidup saya untuk kemudian memegang Tuhan kuat. Tidak ada kekuatan yang saya miliki. Saya bukan orang yang pintar. Saya bukan orang yang hebat. Untuk bermimpi saja takutnya luar biasa. Karena bagi saya waktu itu mimpinya gak mungkin bisa tergenapi. Saya lihat orang tua saya lihat kondisi kekuatan, tidak mungkin. Tapi pada waktu saya kemudian pegang Tuhan dalam hidup saya kemudian memiliki iman dan menaruhkan iman saya kepada Tuhan. Apa yang bagi saya tidak mungkin, maka hari ini saya melihat semuanya itu menjadi mungkin. Yang dulunya untuk bermimpi saja nggak bisa. Hari ini saya bisa punya mimpi dan bisa melihat begitu banyak perubahan yang Tuhan itu kerjakan dalam kehidupan. Kenapa semuanya muncul? Kita tidak akan pernah terhentikan waktu kita kemudian mengizinkan Tuhan itu melayani kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menolong setiap kami, menyertai kami, menambahkan pengetahuan, menambahkan keterampilan, bahkan memperlengkapi kehidupan kami dengan sikap yang baik. Berikan hati yang tulus dalam kehidupan kami, berikan hati yang jujur dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami sentuh dengan tangan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami untuk kami mampu menyelesaikan segala sesuatunya, bahkan kami berkontribusi, bahkan kami berdampak dari apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, angkat kami ke level yang lebih tinggi dari saat di mana kami duduk saat ini. Sekalipun kami tahu mungkin sulit, tapi kami percaya Tuhan mampu untuk menolong kami. Tuhan mampu untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih untuk pertemuan kami pada siang hari ini. Kami berdoa berkat-Mu ya Tuhan untuk perusahaan ini, berkat-Mu untuk seluruh pekerjaan di tempat ini. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, berkati owner daripada pekerjaan usaha ini, berkati orang-orang rohani yang ada di tempat ini. Terima kasih, berkati rekan-rekan kami semuanya. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapak besar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kiranya turunnya berkat dalam kehidupan, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan pekerjaan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin.